Halo anak-anakku kelas 12, kita bertemu lagi hari ini dan belajar PPKN bersama. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Pada hari ini kita akan belajar materi bab 4, yaitu bab terakhir untuk semester genap ini, tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pada materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita akan belajar dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan materi yang kedua tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dan pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, cermatilah terlebih dahulu gambar di bawah ini. Setelah kalian mencermati gambar tersebut, tuliskan semua hal yang Anda pikirkan atau kalian pertanyakan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mulai bahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep negara kesatuan atau yang biasa disebut unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara yang dipegang oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Anak-anak, pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Anak-anak, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris, artinya berpusat satu. Terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh warga negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat dibatasi. Negara kesatuan mempunyai dua sistem. Yang pertama disebut sentralisasi dan yang kedua disebut desentralisasi. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi? Sentralisasi terjadi apabila semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.
Daerah juga tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan sistem desentralisasi adalah di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau biasa disebut dengan otonomi atau swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Nah, anak-anak, bagaimana karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia? Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara kita. Anak-anak, dalam rapat BPUPKI, kalian dapat lihat pada gambar tersebut suasana rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Seperti yang disampaikan Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk pembentukan negara kesatuan bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalian semua tahu bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Anak-anak,
pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, untuk kesepakatan itu tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Kalian lihat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah anak-anak, untuk kesatuan wilayah juga mencakup yang pertama kesatuan politik, dua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, keempat kesatuan ekonomi, serta yang kelima adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk penanaman kesadaran berkonstitusi, seperti yang kalian lihat pada gambar tadi, NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut, tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di bumi Indonesia. Kalian perhatikan gambar tersebut?
Untuk mewujudkan hal tersebut, telah banyak pengorbanan yang dilakukan para pahlawan, mulai pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan harta, bahkan pengorbanan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan setia kawan. Berikutnya, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, serta jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan semua nilai-nilai tersebut yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita? Baiklah anak-anak, refleksi kita untuk materi hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tentunya kalian makin paham akan pentingnya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kecintaan kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk saya dan kalian semuanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk materi kita pada hari ini adalah negara kesatuan yaitu negara yang bersusun tunggal. Artinya, kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Serta wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final dari negara bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada hari ini adalah yang pertama, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikanlah alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan. Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara? Dan yang ketiga, bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya? Nah anak-anakku, cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada materi berikutnya.